Kalau kemarin kita udah main-main ke garasi drift, hari ini saya ada di sebuah ruangan yang dipenuhi mobil-mobil rally jadul. Ya, ini adalah Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe yang ada di Jakarta. Ikutin terus videonya ya. Jadi ini adalah salah satu museum motorsport terbaik di tanah air menurut saya karena koleksinya bukan cuma menampilkan mobil-mobil rally yang sesuai tahunnya dengan kondisi yang persis ketika mobil ini dipakai balap, tapi juga ada mobil-mobil touring atau balap touring lainnya, termasuk juga beberapa mobil retro yang langka dan satu-satunya di Indonesia. Jadi kita akan ngobrol sama pemilik museum ini. Kita akan ketemu dengan beliau dan ngobrol panjang lebar soal pembangunan museum ini dan juga apa aja hal menarik yang ada di dalamnya. Yuk, mari ikut. Selamat pagi Om Anton, apa kabar? Baik Om, baik. Terima kasih kita sudah diperkenankan datang ke sini. Siap. Om, kita mau nanya-nanya nih Om soal museum ini. Oke, yang paling kita penasaran adalah kenapa sih museum ini dibangun? Ya, untuk kecintaan saya kepada mobil-mobil bersejarah gitu ya. Karena kan pengalaman masa lalu juga sih. Dulu kan saya sering nonton lah ya. Sering nonton mobil balap, mobil rally tahun 80-an, 90-an itu kan zaman-zaman itu ya. Jadi ketika saya juga ke luar negeri, itu saya sering lihat gitu kalau di museum-museum kan atau di kantor-kantor pabrik-pabrik mobil itu banyak mobil-mobil yang istilahnya bersejarah dalam dunia motorsport ya, rally atau balap. Itu memperoleh apresiasi yang tinggi gitu di sana. Jadi di sana tuh di-display, diberikan tempat yang bagus, jadi orang bisa belajar juga, bisa lihat sejarahnya mereka. Hal itu kebalikan dengan yang saya temui di sini, kita gitu kan. Di kita itu kalau kita sering main, kadang-kadang saya suka main ke bengkel, bahkan kadang-kadang ke kampakan. Itu sering ketemu gitu mobil-mobil yang sebenarnya itu mobil yang bersejarah. Yang dulunya dipakai untuk balap untuk rally. Itu dalam kondisi yang ya mohon maaf ya, yang mengenaskan gitu ya. Nah dari situ saya pengen mencoba memberikan mobil-mobil gitu ya? Melestarikan dan ya supaya mereka ini memperoleh apresiasi ya. Mobil-mobil ini kan sebenarnya bukan mobil sembarangan gitu loh. Menurut saya ya. Zaman itu mobil-mobil ini benar mobil-mobil yang spesial, yang mungkin luar biasa di zaman itu. Banyak yang didatangkan memang khusus untuk kegiatan balap di sini, yang memang dibuat khusus dengan pabrik-pabrik apa rumah modifikasi di luar negeri. Jadi bukan mobil sembarangan gitu menurut saya ya. Sorry Om ya, maksudnya kira-kira apakah ada kriteria khusus ketika Om memilih salah satu mobil? Ini misalnya di sini kan deretannya Eterna semua. Lantas di dalam ada RX-7, ada Starlet segala macam. Ada kriteria khusus nggak Om? Apakah khusus mobil balap rally saja atau gimana? Kalau di museum saya nih sebenarnya nggak ada terlalu khusus sih. Cuman yang jelas dia adalah mobil yang pernah dipakai di dalam dunia motorsport di Indonesia khususnya ya. Dan ada satu yang saya ingin, kalau bisa mobil-mobil ini adalah mobil-mobil yang asli yang datang dari luar negeri, memang dalam bentuk mobil sport gitu, mobil balap ya. Bisa mobil balap untuk rally, bisa mobil balap untuk touring gitu. Jadi memang misalnya rally art gitu kan, mungkin mobil itu dibuat oleh rumah modifikasi rally art di Australia misalnya. Jadi masuk sini memang dipakai rally gitu kan. Ya memang untuk balap gitu Om ya. Atau mungkin mobil Starlet gitu kan, Toyota memang dibikin oleh rumah modifikasi Toms misalnya di Jepang. Jadi bukan mobil yang
bukan buatan rumah modifikasi Modifikasi di Indonesia, Indonesia. gitu. Ya, Om. Oke Om, kalau boleh tahu Om, ini Ya. koleksinya yang ada di sini apa aja sih Om? Jadi kalau koleksi di museum ini kan saya bagi dua, ya, Om, Oke. ya. Yang satu itu yang rally, Rally ini ruang ya, rally ruang semua ya? rally. Hmm. Yang satu bagian lagi itu yang balap touring ya, balap touring, Balap racing touring, lah ya, racing, balap, oke. balap aspal ya, balap racing. Ada lagi sih yang drag race tapi baru satu. Oh baru satu. Ya. Oh artinya nanti semua mobil-mobil balap yang legend ya, bilangnya legend ya di Indonesia itu akan dikumpulin gitu Om ya? Mimpinya begitu. Mimpinya begitu Om? Tapi kan tergantung amunisinya ya kan. Kalau saya kan amunisinya sangat terbatas ya. Jadi nggak bisa nggak terlalu bebas gitu ya. Jadi ya kalau kadang-kadang ada yang temen yang nawarin mungkin karena mobilnya sudah nggak dipakai juga, Oke. di murah gitu ya. Ya saya Diambil. alhamdulillah terima. Gitu. Nah kalau karena tadi Om bilang ada temen nawarin, sebenarnya mobil-mobil ini tuh dapatnya dari mana aja sih Om? Nah ini jadi gini, karena memang tadi dari awal saya bilang kan kadang-kadang mobil ini, bukan kadang-kadang sih, hampir semuanya mobil ini saya dapat ya gitu ya dalam kondisi yang mengenaskan ya. Jadi saya biasanya sih saya dapat dari bengkel-bengkel. Oh gitu. Kondisi di bengkel pun juga bukan di ini ya, kadang-kadang udah di pojok, di belakang, udah ketumpuk-tumpuk ban. Emang gitu kan. udah bangkai ya? Betul, udah ya gitulah. Terus kemudian ada yang di kampakan. Kampakan, oke. Saya dapat di kampakan. Artinya sudah tidak dipakai lama, tapi disimpan dalam tempat yang tertutup. Jadi kondisinya masih cukup baik, itu ada juga. Ya kalau dapatnya kayak gitu, alhamdulillah ya. Iya. Tapi kebanyakan sih rata-rata yang kondisinya parah gitu ya. Artinya perlu restorasi ya Om? Ya sangat perlu Sangat sebenarnya, perlu nih. sangat perlu. Iya. Begini, kalau artinya kan restorasi dan restorasinya itu kan mengembalikan ke dalam kondisi yang saat itu mobil Betul. ini balapan. Betul. Cari referensinya itu gimana Om? Itu kan kayaknya susah banget. Iya, Mengingat zaman dulu kan kita belum main sosial Betul, media betul, gitu betul. kan. Itu kan susah Om. Itu ya pertanyaan yang bagus banget ya. Artinya itu PR-nya yang selama ini juga kita alami ya. Saya kan melakukan riset ya. Oke. Riset kaki lima lah ya, riset kecil-kecilan gitu ya. Saya tanya-tanya kepada teman-teman senior, kepada bapak-bapak yang dulu-dulu memang mereka pereli dan pembalap. Ya saya mohon arahan nih gimana gitu kan. Terus saya juga baca-baca. Kan saya koleksi majalah-majalah juga. Oh, majalah-majalah lama. Majalah Ya? lama. Terus sekarang teman-teman juga banyak tuh yang banyak bantu saya gitu kan. Oh ini gini, oh ini gini, oh gini, oh gini. Nah, saya terima. Kemudian saya gabungin dengan pengalaman saya. Dulu kan saya suka nonton. Iya. Jadi begitu itu kan kayak puzzle ya. Iya. Sambung. Akhirnya Oh ini dulu disusun seperti jadi ini. satu. Oh iya. Nah memang gini, kalau khusus untuk mobil balap touring Ancol Iya. itu agak sedikit lebih mudah karena dia jumlahnya tidak banyak kan. Mobil balap di Ancol itu kan jumlahnya tidak banyak. Iya. Terbatas ya dulu ya. Khususnya yang famous ya. Iya. Yang juara-juara itu kan jumlahnya juaranya. tidak banyak. Jadi kalau kita lihat dari majalah Intan Motor, Iya, Intan Motor, majalah salah satu. MM, majalah apapun lah ya, yang tahun ya. 80-an, 70-an itu kalau kita baca detail-detail itu informasinya lengkap, cukup lengkap lah di situ. Oke. Jadi majalah lokal juga sebenarnya lengkap ya Om? Lengkap. Justru lokal itu yang kita bisa dapetin referensi kan. Dulu tampilannya seperti ini, gambarnya ada, ya walaupun terbatas ya. Tapi gambar ada, ceritanya ada, kemudian ya hampir lengkap lah ya. Nah, itu yang mobil balap. Kalau mobil rally ini agak sulit. Cuman kalau ini mobil rally itu jumlahnya banyak. Misalnya satu mobil nih. Iya. Jumlahnya banyak, misalnya let's say VR4. VR4 oke. Mungkin waktu itu masuk VR4 25 unit lebih kali ya, mungkin ya. Iya. Nah, ini dulu mobil yang mana? Kan sudah sudah berpindah-pindah tangan, ya kan. Karena ini juga liverynya kan setiap pembalap beda-beda ya Om. Jadi agak sulit. Oh ini dulu mobilnya si A.
oh ciri-cirinya ini, ciri-cirinya. Nah kita kan meraba dari situ kan. Oh, iya, Tapi kan sudah ada perubahan-perubahan, ya Betul, kan, betul. peleknya ganti, apanya ganti. Jadi relatif lebih sulit gitu kalau mobil rally. Iya, rally. Gitu. Om Anton, ini mobilnya apa aja sih yang ada di sini? Boleh disebutin nggak Om? Oke Om, jadi yang di sini kan ini ruang rally ya. Ini Jadi, rally ya? Ini di sini ya cuman ada ini sih. Ini Galan VR4 ya. VR4, Galan VR4 ada 4 ya. 4. Ini grup Empat. grup Yang ini Ini grup A ya? grup A ya. Kan A kelihatan ada ini. Kemudian yang ini VR4. Nah, yang ini saya masih cari referensinya, ini kayaknya grup N tapi di-upgrade jadi grup A. Oke, ini. Oke. Ini grup N jadi grup A. Kemungkinan ya. Kemungkinan, oke. Oke. Ini Kalau juga yang masih ini VR4 ya? Ini VR4 juga tapi ini grup N. Ini grup N. Ini grup N. Oh ya, karena masih ada ini ya Om, jok Betul. belakang. Betul, grup N kan ya sepintas kelihatan lah dia jok belakangnya masih nempel. Ya, ya. Walaupun udah mungkin nggak bisa didudukin ya, udah Iya, iya, tembus. karena udah pakai roll bar segala macam ya. Betul, biasanya dia grup N plafon juga masih ada, plafon atas, kemudian karpet. Biasanya jadi lebih Kayak kayak mobil produksi ya sebenarnya. Betul, betul. Jadi lebih mirip dengan mobil produksi. Ini Mazda, Mazda 323. 323, ini grup Ya, N ya Om? ini grup N ya, ini 4-wheel drive turbo. 4-wheel drive, turbo. Sebenarnya semua yang di sini ini kan hampir satu generasi ya. Ini rata-rata DOHC, DOHC, injeksi, injeksi, turbo, turbo, AWD. AWD. Semua nih. Itu memang spek ini. Zaman itu ya. Jadi 90-an awal lah, 89, 99 itu kan lagi musimnya itu ya. Oke. AWD, turbo gitu. Oke, oke. Ini Om boleh? Kalau yang Ini ini Om? sama, ini juga ini grup A. ya. Ini grup A. Nah, kalau yang ini Om, nah ini menarik nih Om. Ini kayaknya Ini Ford. diambil dari tracknya ya Om. Betul, iya, Kondisinya kayaknya dibiarin ya Om ya. Ya kalau ini rada unik ya, ini waktu saya dapat kondisinya juga jogrok ya, mengenaskan, tapi unik karena dia masih utuh ininya ya, stiker-stikernya masih utuh ya, walaupun kondisinya rusak ini ya, Iya, cuman iya. dia masih utuh. Jadi saya coba ngikutin museum di luar negeri, kan museum luar negeri banyak juga yang mendisplay mobil apa adanya gitu ya. Betul. Jadi penyoknya dibiarin penyok, yang kacanya retak dibiarin retak gitu kan. Kondisi real saat balapan. Betul. Nah ini saya coba seperti itu karena memang masih lebih utuh dari yang lain ya, karena stiker-stikernya masih nempel, bahkan stiker driver sama navigatornya masih ada. Ini cuma saya pernis aja biar kelihatan lebih bersih lah. Bersih gitu. aja ya Om. Ini Ford TX3 KF namanya. Om bisa diceritain nggak? Ini apa sih sebenarnya? Ada diecast, ada komponen. Oh, Apa ini Om? ya ini kan sebenarnya untuk penguat tema museum ya kan. Tema museum. Ya oke. kan kita museum-museuman ya. Jadi kalau museum kan biasanya kan ada memorabilia, ada merchandise, ada barang-barang yang menguatkan si mobil itu ya. Nah ini saya juga coba ya walaupun sederhana. Ini adalah misalnya mainan-mainan yang mobilnya ada di sini gitu. Oh. Jadi misalnya kita lihat ini di sini kan ada koleksi VR4. Berarti ini oke. mainan-mainannya apa pernak-pernik, majalah itu apa Soal VR4 gitu. VR4 betul ada. Ya ini bisa kelihatan kan? Ada jamnya juga Ada ya. jam, ada setirnya. Ini mokit, majalah. Ini berarti ngumpulin dari mana-mana aja gitu Om ya? Ya rata-rata dapat ya di Jepang sih biasanya kalau Jepang, ya? pas ada kan di sana ada kayak flea market, ada Iya, pasar barang bekas. Atau dia pas acara-acara di Jepang itu kalau pas ada acara-acara otomotif ya, itu biasa ada lapak-lapaknya. Oh, Nah, itu murah-murah itu tuh. harta Betul. karun di situ, Om. Harta karun. Jadi dapetnya di situ. Nah, Oke. ini apa nih Om nih? Nah, Ini jaket. Ini jaket. Ini juga dapetnya
dari ada di teman-teman di sini juga atau di Jepang juga kalau selagi ada di flea market. Oke. Kan suka ada jual-jual bekas-bekas. Nah, suka ada tuh nyempil. Dia biasanya jaket-jaket balap atau jaket-jaket kru ya, kru balap atau event pas lagi balap. Biasanya kru-krunya pakai jaket-jaket seragam gitu kan. Nah, ini saya kumpul-kumpulin, ada yang Toyota, ada yang Rally Art, ada yang macam TRD. Itu ada bawah Recaro, jok-jok. Jok-jok. Oh iya ada jok ya. Jok. Ada setir-setir. Ya paling itu. Nah, ini kalau di sini bilangnya semacam dingdong ya. Dingdong ya. Dingdong. Ya ini sih nostalgia ya. Jadi ini kan terutama yang ini nih, ini kan Sega Rally namanya. Sega Rally ya. Sega Rally 1 kebetulan saya kan ada mobilnya. Ini kan GT4. Oh iya. Om ada ya. Jadi tematiknya kan pas dengan museum. Ya, Om. Yo. Kalau yang ini ruangan apa, Om? Ada 2 mobil. Di sini ada Starlet ya kalau nggak salah. Iya. Starlet dan ini Celica. Celica ya. GT4 ya. GT4. Ini ruangan apa nih, Om? Ini sebenarnya ruangan transisi ya. Kalau tadi kan ruangan rally, kita mau ke ruangan yang balap touring. Balap touring. Nah, kita lewat sini. Oh, lewat sini. Ini kebetulan di sini ada mobil rally 1 sama mobil balap touring 1. Balap touring 1 ya. Ya. Nah ini Om, ini ruangan yang khusus balap touring ya. Balap touring nih Om ya. Ruangan racing lah ya. Oh, ruangan racing. Mobil racing ya. Ini di sini ada mobil apa aja, Om? Ini ya ini aja sih. Jadi ada RX-7, RX-7. RX-7. Terus kemudian yang itu Sprinter Trueno TM47. TM47. Ya, yang belakang sana Starlet KP47. 47. Nah, kemudian yang ini juga Starlet KP47. Itu Sprinter Trueno T71. Oke. Artinya ini mobil juga merupakan mobil balap legend di Indonesia, Om ya? Ya, betul. Yang datang ke sini buat memang khusus balapan. Memang khusus balap ya. Oke. Ya, boleh kita ke sana. Ya. Oke. Ini yang sempat dipakai Om Tinton dulu ya? Betul, iya. Ini. Jadi dia kan bergonta-ganti livery ya dalam mungkin setiap tahunnya agak beda-beda. Ini kalau nggak salah di yang tahun terakhir ya, tahun 85. Jadi pas kebetulan juga pas si Garuda Indonesia nih launching logo baru ya. Dari yang warnanya oranye tuh jadi warna ini. Sampai ini ya. Betul. Dan itu bisa terlihat dokumentasinya, dokumentasi waktu sirkuit Sentul ini Om. Ini Ancol tahunnya 1985. 85 iya. Oke, yang ini Starlet ya. Ini Starlet. Nah, ini nih kalau buat teman-teman penggemar Starlet di Indonesia mungkin belum pernah lihat Starlet. Mbahnya Starlet lah ya. Ini mbahnya Starlet. Mbahnya Starlet lah. Ini Starlet generasi pertama. Oke. Jadi kodenya KP47. KP47 di bawah 75 tahun berapa itu? 75 ya? 70-an ya, 70-an ya. Ini sih balap di kita di Ancol 79. 79 oke. Sampai sekitar 80-an, awal 82-an, 83 lah. Termasuk yang fenomenal di masanya ya. Oke. Ini kan RX-7 generasi awal, generasi pertama ya. Dia kodenya masih SA22C. Jadi SA22C dengan FB itu ya saudara inilah beda-beda dikit lah. Tapi dia lebih dulu gitu. Oke. Nah, ini kalau ini sejarahnya mobilnya datang ke sini untuk ikutan balap di Ancol juga. Di Ancol. Jadi dia infonya dia datang dari Jepang. Oh, ini dari Jepang. Dari balap Jepang tuh Japan Touring gitu kali ya. Iya, JGTC apa? Mungkin zaman itu ya. Itu kan tahun 80-an awal lah. Kira-kira atau 80-an pertengahan gitu lah kira-kira. Sampai 80-an akhir.
Ini apa ini Om mobilnya? Ini satu-satunya agak sedikit berbeda. Oke. Kalau Kenapa berbedanya? yang tadi itu kan memang mereka masuk ke sini dalam bentuk sudah mobil balap jadi. Oke. Kalau yang ini enggak. Ini sepertinya mobil biasa yang dimasukkan melalui kedutaan, kemudian dipakai mobil harian lah, mobil harian biasa. Sprinter Trueno ya. Sprinter Trueno TE47. TE47. Kemudian dirubah menjadi mobil balap Spek balap. di Indonesia oleh ya rumah modifikasi atau bengkel di Indonesia. Ya rada unik lah yang ini. Dan ini balapnya bukan di balap di tahun 80-an. Oke. Ini sudah balap di Sentul. Oh, ini sudah disentul ya. Sentul ini balap retro. Retro. Jadi balapnya ya mungkin 2000-an lah ya, tahun-tahun 2000-an gitu. Jadi unik lah. Jadi mobil ini sebenarnya yang dimodifikasi ini kalau yang kelihatan dia tambahin ada over fender ini Om ya. Betul, jadi dia agak gembung-gembung gitu ya. lebar. Bumper sama mesin ya. Mesinnya pakai apa sekarang? Ini mesinnya 3S Beams. Oh, 3S Beams. Ya, 4 barrel 3S Beams 2000 keren. cc. Mesin Toyota. Starlet kan ya? Ya, ini sama dengan yang depan. Ini yang depan, Starlet KP47. KP47. Sama juga. Jadi dulu itu dia masuk infonya 3 unit. 3 unit ya. Buat balap aja ya? Betul. Jadi ada yang dari Toms, Oke. ada yang dari Kuahara. Nah, ini dari Kuahara. Oh, yang Tomsnya tadi Yang depan. Toms yang tadi. Ini Ini Kuahara. Jepang iya. langsung ya? Jepang, betul. Jadi yang Kuahara sebenarnya ada 2. Yang satu yang lebih di atasnya dia speknya. Tapi saya nggak dapat melacak ya kok di mana ininya udah nggak ada. Ya, cuman yang ini ya satu lagi, yang Kuahara satu lagi. Bedanya apa Om? Yang si Kuahara ini sama si Toms dari segi modifikasinya ya? Kalau info awalnya ya mesinnya beda. Oh, mesinnya Jadi beda. kalau yang Toms itu dengan yang Kuahara yang satunya itu mesinnya racing yang dibuat sama TRD zaman dulu itu yang 3KR. Oke, ya, 3KR 3KR 1300. 1300 injeksi pada waktu itu ya tahun 70-an sudah injeksi, kemudian DOHC racing dan dia dry sump. Paling maju di zaman itu. Termasuk ya zaman itu ya itu infonya kan sampai 200 HP untuk mesin tahun 70-an dengan bodi kecil dan seringan ini. Nah, khusus yang Kuahara yang ini infonya mesinnya 2TG. Oh, ini 2TG. Jadi yang 3KR itu yang 16 valve, 3K 16 valve itu hanya yang 2. Oke. Yang ini 2TG. 2TG. Tapi juga dry sump juga. Cuman memang ya speknya tidak secanggih yang itu. Yang gitu. Apa ini? Velg balap zaman dulu ya? Iya, ini velg jadul ya sebenarnya. Velg jadul, velg tahun 70-an, 80-an ya. Ya khas velg zaman dulu kan gini ya. Ringnya kecil, 13. Tapi lebar, terus celong gitu ya. Celong, kan iya, bisa iya. dilihat nih Iya. celongnya segini gitu ya. Ini Ya seperti itulah. Epi Racing. Ini AP Racing ya. Epi Racing. Ini Apache. Ini Apache ya. Ini Ini Formula nih. Formula. Tapi ini bukan Formula yang TW ya. Ini Formula Jerman. Oh, ini Jerman Ini ini. Jerman ya. Ini 13 Om. 13. 13. Itu Ini TRD. TRD ini yang spesial ya, lebar 9. Ya, Oke. jumlahnya Ada kriteria khususnya nggak untuk saya mesti punya yang ini atau yang itu gitu? sebenarnya sih gini, tadinya kan saya coba melengkapi ya, artinya kalau misalnya saya punya mobil rally art misalnya VR4, saya akan berusaha mencari, kalau nggak ada ya, kalau nggak dapat waktu belinya ya, beli mobilnya, berarti velgnya harus yang rally art gitu kan. Oh, oke. Nah, jadi saya cari velg itu untuk melengkapi si mobil sebenarnya. Kalau ada mobil balap Toms misalnya, ya saya harus cari velgnya yang Toms. Ya. Kalau bisa yang sama dengan ketika dipakai zaman dulu itu. Tapi juga ini kan sebenarnya koleksi lama saya ya, velg-velg tahun 80-an gini. Ya akhirnya terkumpul juga banyak gitu. Iya. Dapatnya di sini? Di sini. Atau ada yang dari luar gitu? Enggak, di sini. Di sini semua? Ya. Dan kayak misalnya ini saya kan
Ini sebenarnya pelek ini SSR ya kan, ini kan Ini SSR. ini SSR Mes ya. peleknya serepnya ini mobil ini. Bawaannya sih. Betul. SA Jadi ini. serepnya. Oh, oke. Jadi saya kan ini kan kebetulan dapat udah ada peleknya. Ya, ya. Kebetulan saya ketemu dengan adalah namanya Om Benny, beliau dulu yang handle mobil ini kan. Terus kemudian beliau malah ngasih saya pelek ini. Jadi dia bilang ini pelek ini adalah jodohnya mobil ini. Jadi ini jangan, jodohnya ini. jangan dipisahkan. Oh, Ya memang berarti rezeki saya kan. Rezeki, benar, Ya benar. alhamdulillah gitu. Oke Om Anton, terima Ya, Om. kasih sudah ngajak kita keliling-keliling di Museum Motorsport wannabe-nya ini ya katanya. Wannabe, Nah, iya iya. ini sebenarnya kalau orang mau datang ke sini boleh nggak sih Om? Karena ini kan kabarnya private ya Om. Iya iya. Iya. Jadi gini Om, boleh sih ya Om, Oh, artinya boleh. boleh datang dan gratis juga. Oh gratis, oke. Cuman karena kan pertama ini kan karena rumah ya, Iya. rumah pribadi ya. Rumah Jadi pribadi. mungkin sebelumnya untuk kalau mau datang teman-teman bisa DM ya. Oh DM, ke DM-nya kemana tuh? Instagram saya, Iya. DM di Instagram saya, nanti kita ngobrol, nanti saya kasih alamatnya, Oke. kemudian nanti waktu-waktunya jamnya kapan, nanti Jam kan kapan? bisa di ini. Terus kan saya ada channel YouTube ya, walaupun masih belajar, masih baru. Bisa dilihat di situ, ada koleksi-koleksinya juga saya coba bikinkan videonya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di situ. Oke Om, itu aja. Terima kasih Oke. Om Terima atas kasih kesempatannya. banyak. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa Terima di kasih. lain waktu. Oke. Mari Om. Terima kasih. Oke, itu tadi perbincangan kita sama Om Anton Novianto yang punya museum motorsport keren ini. Silakan kalau kalian suka like video ini, dan kalau ada pertanyaan silakan komen aja di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan sampai jumpa.